Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan selamat datang di ASOGI seri ke-18. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. ASOGI merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh HOGI dan menjadi wadah diskusi seputar permasalahan dan kasus terkait onkologi ginekologi. Dan kami hadir setiap hari Rabu pukul 15.30 sampai 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Hoirunisa, yang akan memandu acara sore hari ini. Dan kepada yang pertama kali mengikuti seri ASOGI, saya ucapkan salam kenal dan selamat mengikuti. Tentunya selamat menunaikan ibadah puasa juga kepada yang menjalankan. Semoga tetap semangat sambil kita menunggu beduk maghrib. Kita akan berdiskusi santai dengan para narasumber yang tentunya pakar di bidangnya. Dan seluruh peserta yang hadir akan mendapatkan sertifikat ber-SKPID dan kehadiran peserta akan tercatat secara otomatis melalui sistem Zoom sehingga tidak perlu mencantumkan atau mengisi link absensi. Dan selama acara, kepada seluruh peserta kami harapkan dapat menyampaikan pertanyaannya, baik secara langsung dengan menekan tombol raise hand terlebih dahulu, atau dapat menuliskan di kolom Q&A yang telah kami sediakan. Dan sore hari ini sudah hadir 2 orang narasumber kita yang akan berbagi ilmu dan pengalaman pada ASOGI seri ke-18 ini. Izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu para narasumber kita. Yang pertama, Dr. Cut Adea Adela, spesialis obstetri, ginekologi, konsultan selaku konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Selamat sore, dokter. Selamat sore, Dr. Hoirunisa. Dan narasumber kita yang kedua, Dr. Susana Patricia Mongan, spesialis obstetri dan ginekologi konsultan, selaku konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi. Selamat sore, dokter. Selamat sore, Dr. Hoirunisa. Sore. Dan jalannya ASOGI seri ke-18 ini akan dimoderatori oleh Dr. Fitriadi Kusuma, spesialis obstetri ginekologi konsultan, selaku konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Selamat sore, dokter. Selamat sore, Dr. Hoirunisa, juga selamat sore para peserta sekalian. Dan tema yang akan kita bahas pada ASOGI seri ke-18 ini adalah peran tes HPV pada screening kanker serviks. Mungkin beberapa seri sebelumnya kita sudah membicarakan mengenai screening kanker serviks. Dan pada sesi sore ini kita akan lebih mendalam lagi berdiskusi mengenai peran tes HPV DNA. Kapan dilakukan, pada siapa saja, bagaimana follow up-nya, dan sebagainya. Namun sebelumnya kami akan mengundang terlebih dahulu Ketua HOGI kita untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara sore hari ini. Kepada Dr. Brahmana Askandar, spesialis obstetri ginekologi konsultan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pertama-tama selamat menyongsong Ramadan bagi yang beragama Muslim, Islam. Kemudian yang terhormat, terima kasih banyak Dr. Fitriadi berkenan menjadi moderator, kemudian Dr. Dela, kemudian Dr. Susan sebagai narasumber. Juga terima kasih pada Bu Sekjen, Dr. Tovan, kemudian Dr. Hoirunisa, Dr. Birama, Mbak Lucy, semua tim karena mempersiapkan acara setiap minggu konsisten hari Rabu 15.30, effortnya lumayan begitu ya, mulai koordinasi pembicara dan lain-lain. Tak lupa apresiasi saya, salam hormat saya untuk semua partisipan yang rutin mengikuti acara setiap hari Rabu jam 15.30. Nah, topik ini diangkat karena memang ke depan itu nantinya mungkin tes HPV itu akan menggantikan pap smear sebagai screening kanker serviks. Jadi kalau tadinya pap smear lah, kemudian IVA lah, dan lain-lain. Nah, ini kita perannya tes HPV apa, sebelum nanti mungkin, siapa tahu kita berubah menjadi tes HPV menjadi screening primer. Saya tidak panjang lebar, sekali lagi apresiasi, saya mohon maaf bila ada kekurangan di sana-sini, kita terbuka untuk semua masukan, kritik untuk demi perbaikan di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Brahmana atas sambutannya. Selanjutnya adalah diskusi yang akan dipandu oleh moderator kita kepada Dr. Fitriadi Kusuma, spesialis obstetri ginekologi konsultan. Kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di bulan Ramadan ini kita masih bisa melaksanakan suatu webinar mengenai oleh HOGI yang konsisten tadi dikatakan oleh Dr. Brahmana
Topik kita hari ini adalah mengenai ini ASHOGI seri ke-18 dengan diskusi topiknya mengenai peran tes HPV pada screening kanker serviks. Baik, kita mulai. Kita ada dua pembicara di sini. Pertama-tama mungkin kita dengarkan dari Dr. Della. Dr. Della, bagaimana sih, apa sih peran daripada tes HPV pada kanker serviks dan atau lesi kanker? Mungkin peserta bisa kita brainstorming dulu ya. Silakan Dr. Della. Ya, terima kasih Dr. Fitri. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada HOGI yang memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat ikutan dalam ASHOGI seri ke-18 ini. Juga yang terhormat guru-guru saya, sejawat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada sore hari ini kita akan sedikit berdiskusi mengenai peran tes HPV pada screening. Sinyalnya ya. Sinyalnya unstable. Ketahui bersama, satu orang perempuan meninggal setiap 2 menit. Nah, sebenarnya hal ini bisa kita cegah apabila kita melakukan screening yang baik. WHO melakukan strategi global untuk mengeliminasi kanker serviks ini, yakni 90-70-90, di mana 90% target anak perempuan usia 15 tahun harus memperoleh vaksin, 70% asupan screening pada usia 35-45 tahun, serta 90% wanita yang teridentifikasi lesi prakanker serviks mendapatkan pengobatan yang adekuat. Nah, pemeriksaan HPV ini adalah merupakan bagian dari pencegahan sekunder kanker serviks. Sampai saat ini, virus HPV telah diidentifikasi lebih dari 150 tipe yang menyebabkan kelainan pada genitalia, epitel genitalia itu ada sekitar 50 tipe. Dan yang menyebabkan onkogenik ada 13 tipe. Nah, yakni tipe 16-18 itu yang terbanyak. Sedangkan untuk pemeriksaan HPV ini ada berbagai tipe pemeriksaan. Jadi bisa dilakukan secara hibrid capture, ataupun HPV profile, PCR, ViraType, ataupun ViraPap. Nah, pemeriksaan hybrid capture ini dapat mengidentifikasi 18 HPV, yakni HPV yang resiko rendah, ada 5 tipe, 6, 11, 42, 43, dan 44, serta yang resiko tinggi ada 13 tipe, 16, 18, 31, dan seterusnya. Pemeriksaan HPV tes ini hanya mampu mendeteksi infeksi HPV yang berisiko tinggi, namun tidak mampu mendeteksi kelainan lesi prakanker apa yang terjadi pada serviks penderita tersebut. Nah, pada kasus-kasus CA serviks, 70% kasus CA serviks itu positif tipe 16 dan 18. Bahkan 90% positif HPV jika dia multiple infection, misalnya dengan adanya 33, 45, 31, ataupun 52, dan lain-lain. Jadi, tingginya infeksi HPV pada kanker serviks ini dapat kita ambil suatu kesimpulan atau asumsi bahwasanya infeksi HPV merupakan tanda adanya resiko lesi prakanker ataupun kanker serviks. Mungkin sementara itu dulu ya dok, biar lebih berkembang diskusinya nanti. Terima kasih dokter. Nah, tadi dokter Della bahwa poinnya adalah pemeriksaan tes HPV DNA itu kita tidak bisa mendeteksi derajat beratnya ya dokter ya. Jadi berbeda dengan, mungkin dokter Susan bisa menjelaskan perbedaan dengan pap smear apa sih dok? Pap smear kan juga screening juga, atau IVA lah, IVA, pap smear atau tidak. Nah, bedanya apa dulu antara pemeriksaan pap smear dengan screening dengan HPV? Silakan. Oke, baik. Terima kasih Dr. Fitri melengkapi
dari Dokter Adela tadi. Jadi secara umum memang screening untuk kanker serviks itu terbagi atas 3, yaitu dengan pemeriksaan sitologi, yaitu bisa dengan pemeriksaan pap smear konvensional, ataupun dengan pemeriksaan sitologi berbasis cairan atau liquid cytology, di mana usapan serviks itu diambil untuk dilihat sel-selnya apakah ada kelainan di sel-sel itu, lesi prakanker. Kemudian ada juga dengan visualisasi, yaitu dengan melihat adanya lesi pada serviks dengan menggunakan misalnya seperti asam cuka, menggunakan IVA, atau bisa juga dengan Schiller test, atau bisa juga misalnya kolposkopi atau servikografi seperti itu. Dan yang ketiga adalah dengan metode biomolekuler, yaitu yang telah dijelaskan oleh Dokter Dela tadi, yaitu dengan periksa HPV DNA. Jadi kita periksa apakah ada virus HPV di serviks pasien tersebut. Nah, seperti yang dikatakan Dokter Dela, itu bisa untuk mengetahui HPV high risk-nya positif, atau bisa juga ada yang dengan cara COBAS ya, bisa diketahui HPV 16-18 positif atau non-16-18 positif, atau bisa juga dilakukan genotyping, di mana bisa diketahui tipe mana yang positif, walaupun bukan 16-18, misalnya 31, 33, 45, 52, dan sejenisnya. Seperti itu, Dokter Fitri. Oke, jadi berarti kalau seorang mau periksa nih, kita mau periksa, dia nanya dia apa, HPV DNA atau dengan pap smear gitu. Apakah kita harus melakukan pemeriksaan dua-duanya atau cukup satu aja tuh, Dokter Susan? Oke, jadi memang waktu sebelum screening kanker serviks itu berevolusi ya dok ya. Dari sejak pap smear itu dikenalkan sekitar mungkin tahun 1950 sampai akhirnya di Amerika tes HPV itu di sekitar tahun 99. Nah, itu berevolusi, berkembang. Jadi kemudian setelah dilakukan penelitian, ternyata bila dilakukan misalnya co-testing antara HPV dan dengan pap smear dilakukan bersamaan, itu bisa meningkatkan sensitivitas dan spesifisitas dalam mendeteksi lesi prakanker serviks seperti itu. Nah, setelah itu berkembang juga misalnya tentang penggunaan HPV only, ya, only testing. Jadi yang saya baca tuh yang di Amerika mulai tahun 2018 dari US Task Force itu mereka ada yang sudah merekomendasikan primary HPV testing sebagai screening, dan di tahun 2020 dari American Cancer Society juga sudah merekomendasikan co-testing pap smear dan HPV testing bisa dilakukan mulai dari usia 25 tahun. Seperti itu. Sebelumnya itu dimulai kalau nggak salah dari 30 tahun. Tetapi mereka sudah menurunkan usianya menjadi 25 tahun. Semua demi untuk kita bisa mengenal, mendeteksi secara dini lesi prakanker serviks untuk pencegahan kanker serviks. Ya, terima kasih dokter. Nah, kembali ke Dokter Dela. Dokter Dela, kalau misalnya kita seorang wanita gitu ya, dia concern terhadap lesi prakanker. Sebagainya paling baik saat ini screening utamanya dilakukan pap smear atau HPV ya dokter? Misalnya ada pertanyaan pasien datang gitu. Tadi kan dokter Susan sudah katakan. Ya, terima kasih Dokter Fitri. Jadi seperti yang Dokter Susan tadi katakan, bahwasanya sebenarnya dengan penggabungan dari pemeriksaan pap smear dan tes HPV ini memberikan hasil yang lebih baik, atau istilahnya co-testing ya. Nah, kalau HPV DNA only itu sensitivitasnya dia 88 sampai 98%. Nah, sedangkan spesifisitasnya dia lebih rendah jika dibandingkan dengan pap smear. Nah, jika bergabung si pap smear dengan HPV, pemeriksaan HPV DNA ini tentulah menyebabkan sensitivitas dan spesifisitasnya lebih tinggi. Nah, kalau dari hasil pemeriksaannya kita peroleh
tes HPV-nya misalnya negatif, kemudian sitologinya juga negatif, perempuan ibu tadi dapat melakukan screening ulang 3-5 tahun gitu dok. Jadi screeningnya akan dapat dilakukan lebih panjang. Namun jika dia HPV-nya negatif, sitologinya positif, kita manajemen sesuai dengan apa yang kita jumpai dari sitologi tersebut. Nah, kalau misalnya tes HPV-nya positif ataupun sitologinya positif, mungkin kita perlu lakukan kolposkopi dan pertimbangan untuk melakukan lip atau LEDS jika dibutuhkan. Gitu, kira-kira Dr. Fitri. Jadi prinsipnya bahwa screening paling baik, mungkin kalau yang saat ini berkembang, yang terbaik ada karena sensitivitasnya tinggi, ya HPV ini ya kita lakukan untuk screening ya. Pertama kalau kita melakukan pada saat pengambilan, kita lihat mulut rahimnya licin, mungkin kita ambil screening HPV lebih tepat karena tidak ada angka sensitivitasnya tinggi sampai 98% dan akurasinya juga tinggi. Baik, ini kita langsung ada peserta bertanya nih dokter, adalah Dokter Susan. Hans Bogor izin bertanya, dok, apakah selain tes HPV pada wanita, tes HPV pada pria diperlukan dan bermanfaat untuk mencegah kanker serviks? Terima kasih sebelumnya dok. Gimana dokter Dela? Tes HPV pada pria sakit nggak ya PNS? Gimana? Silakan dokter Susan. Ya. Iya, dokter Susan mungkin. Ya, silakan Dokter Susan. Iya, Dokter Fitri, ya, terima kasih. Jadi tes screening untuk rutin HPV terhadap pria, misalnya pengambilan pada alat kelamin pria, memang belum secara rutin dilakukan ya, setahu saya. Jadi karena metodenya, tapi beberapa tahun lalu kalau tidak salah ada juga yang sempat melakukan penelitian tentang itu, tetapi memang belum menjadi suatu screening yang rutin tes HPV pada pria. Tetapi ingin ditekankan juga kalau misalnya untuk kita melakukan pencegahan terhadap kanker serviks, nah pria bisa mengambil andil dengan melakukan vaksinasi pada misalnya anak laki-laki supaya untuk bisa menurunkan resiko HPV pada baik dia terjangkit HPV maupun bisa menjangkitkan kepada pasangan wanita kelak ketika dewasa. Terima kasih dok. Ya, Dr. Dela ada tambahan? Nggak ada dok. Jadi mungkin yang berperannya tetapi bukan kita melakukan tes HPV, tetapi kalau saya juga setuju lebih ke melakukan vaksinasi pada anak-anak laki-laki. Ya. Gitu dok. Itu pertanyaan jawabannya Dr. Hans Satyana ya. Jadi memang, tapi sebetulnya kalau seorang laki-laki ingin melakukan tes HPV karena dia mungkin merasa guilty feeling, ya silahkan aja dilakukan tes HPV dan di situ tidak ada pengobatan untuk HPV positif kan, biasanya HPV itu akan self limiting ya, sembuh sendiri ya. Ini juga bertanya lagi nih dok, dari Dr. Hans ya. Izin bertanya dok, apakah perempuan yang tidak aktif secara seksual walau secara umur sudah masuk risiko kanker serviks, apakah akan tetap terkena HPV yang dapat meningkatkan risiko kanker serviks? Lalu apakah penggunaan seks toy yang meningkatkan risiko tertular yang HPV? Terima kasih sebelumnya. Silakan Dr. Dela. Ya, terima kasih Dr. Fitri. Jadi karena balik lagi karena HPV ini termasuk sexually transmitted, jadi jika kita tidak melakukan hubungan seksual maka kita tidak menderita atau tidak terinfeksi dari HPV untuk kanker serviks ini. Nah, untuk penggunaan sex toys mungkin juga sama ya dok ya, karena tidak ada HPV gitu ya. Ya. Kecuali kalau sex toy-nya dipakai bersama-sama. Kecuali kalau dipakai bersama-sama berpindah, ya itu mungkin ada resiko ya. Tapi kalau misalnya dipinjem ya, baik dok. Mungkin seperti itu ya dok, karena kan memang faktor resikonya kan memang berhubungan seksual ya dokter ya.
Ya, memang penularan Iya. HPV itu juga menurut beberapa literatur bisa ditemukan pada gagang pintu gitu ya, HPV-nya terdeteksi. Dia bisa berperan Kanker atau serviks kita belum tahu, ya betul. Oke, ini ada lagi pertanyaan dari siapa nih? Dokter Ahmad Suparmo ya. Pada pas ditemukan ada lesi putih pada tes IVA, setelah di cryo atau di lip, masih perlukah dites HPV? Nah, pertanyaan menarik. Jadi kalau kita menemukan pada IVA positif, kemudian kita lakukan cryo atau kita lakukan terapi, setelah di lip, apakah kita perlu tes HPV, Dokter Susan? Oke, ya terima kasih. Baik sekali pertanyaannya. Jadi walaupun sudah dilakukan terapi terhadap lesi prakanker, baik dengan krioterapi ataupun lead slip seperti itu eksisi, tetap kita harus melakukan follow up setelah treatment, bisa dengan HPV testing ataupun co-testing dengan interval bisa sampai 3 tahun selama kurang lebih 25 tahun. Jadi itu tetap bisa direkomendasikan. Jadi bukan berarti sudah sembuh dari lesi prakanker sebelumnya, kemudian pasiennya tidak kontrol lagi, tidak dilakukan screening lagi, malah kita juga tetap harus menganjurkan untuk bisa untuk pasiennya kembali untuk dilakukan follow up setelah treatment. Ya, Dok. Jadi prinsipnya sebagai monitoring ya, monitoring evaluasi ya. Jadi tetap karena pernah terpapar HPV, maka monitoringnya tetap dilakukan dan dilakukan screening biasa ya. Jadi apakah dia akan anomali untuk 3 bulan untuk hasil terapi. Gitu. Baik, sembari kita menunggu ada yang bertanya lagi. Sebetulnya tes HPV yang ada beredar di Indonesia itu ada berapa macam ya, Dokter Dela? Yang bisa mungkin sejawat ingin melakukan suatu tes HPV gitu. Kan Dokter Dela sudah katakan ada beberapa jenis. Nah, di Indonesia ini yang bisa kita pakai yang mana ya? Yang direkomendasikan FDA atau yang standar? Yang banyak, yang kita boleh sebut merek nggak, Dok ya? Jadi ada pemeriksaan hybrid capture 2 itu ada beredar, kemudian juga ada pemeriksaan genotyping serta pemeriksaan PCR. Jadi masing-masing lab ada tipe pemeriksaannya sendiri-sendiri gitu ya, Dokter ya. Susan? Iya, Dok. Jadi secara garis besar mungkin kita bisa bagi atas 3, yaitu dengan hybrid capture itu bisa untuk diketahui apakah HPV DNA yang high risk positif atau negatif tanpa diketahui tipe HPV-nya apa. Kemudian yang kedua HPV 16-18 dan non-16-18. Kemudian yang ketiga adalah genotyping, jadi tipe apapun yang high risk bisa diketahui. Nah, dari situ sebetulnya manfaatnya juga masing-masing ya, Dok. Jadi kalau misalnya yang HPV, yang hybrid capture itu yang hanya mengetahui HPV resiko tinggi positif atau negatif, bila ada yang positif maka mungkin follow up-nya kita harus misalnya periksa sitologi. Apakah ada kelainan sitologinya, misalnya low grade seal, high grade seal seperti itu, untuk bisa dianjurkan kolposkopi. Kalau seandainya high risk yang 16-18 dan 16-18, bila 16-18-nya positif walaupun tidak diperiksa sitologi, maka kita bisa lanjutkan untuk langsung kolposkopi, karena 16-18 itu resiko untuk CIN3 bahkan kanker serviks itu lebih tinggi, seperti itu. Kalau genotyping ya sudah jelas, misalnya kalau 16-18 langsung kolposkopi, di luar 16-18 dengan sitologi negatif bisa kita kontrol lagi 1 tahun, seperti itu, Dok. Ya, jadi memang pada HPV DNA ini mengingat cost efektifnya, yang saya tahu sih, jadi memang yang penting adalah tadi Dokter Susan katakan yang pemeriksaan HPV DNA 16. Jadi keluaran hasil dari HPV DNA itu kan ada bermacam-macam, ada yang positif negatif saja, ada yang langsung genotyping disebutkan ya, ada brandnya ya. Kemudian ada yang brand terakhir yang FDA approve itu adalah yang keluarannya adalah positif 16,
positif 18, positif non 16-18, atau negatif. Jadi 4 parameter jawabannya. Jadi mungkin yang saat ini berdasarkan guideline itulah yang dipakai ya. Jadi yang paling baik itu. Tapi kadang-kadang sebagai klinikus kita juga cukup dengan mengetahui apakah positif negatif, ya bisa juga kita pakai ya pada beberapa laboratorium. Tapi yang saat ini paling baik adalah 16, non 16, 18. Jadi keluarannya 3 itu. Ini ada satu lagi pertanyaan, saya bacakan. Seberapa penting dokter untuk genotyping pada infeksi HPV, dok? Perlukah kita genotyping semua? Jika perlu, mengapa? Tadi mungkin mengulang lagi. Silakan Dr. Della. Seberapa penting genotyping pada infeksi HPV? Ya, genotyping pada infeksi HPV ini penting karena dia memiliki sensitivitas yang cukup tinggi, yakni hampir sampai 98%. Namun, jika seperti tadi yang sudah saya katakan, jika dia di co-testing dengan pap smear, maka akan memberikan hasil yang lebih baik lagi secara sensitivitas dan spesifisitasnya. Gitu. Jadi memang lebih baik jika dilakukan co-testing. Namun di sini untuk seperti tadi yang dikatakan sebagai follow up misalnya, atau misalnya dia hanya seperti tadi dibahas hasil dari typing DNA itu 16 tipe 16-nya positif, maka itu jika kita observasi 3 tahun ke depan itu akan menjadi NIS3 itu pada sekitar 26% gitu kira-kira yang bisa menjadi NIS3 dengan HPV 16 positif misalnya. Nah, namun jika yang non HPV 16-18 itu NIS3-nya terjadi setelah 3 tahun ke depan itu lebih rendah, yakni hanya sekitar 6% gitu kira-kira Dokter Fitri. Ya, jadi kesimpulannya bahwa genotyping itu perlu, tapi kita mungkin genotypingnya bisa dipersingkat ya. Jadi kita bagi aja nih genotyping 16, genotyping 18 atau non 16-18 karena itu akan berbeda dalam penata laksanaan, bukan gitu ya maksudnya kali ya Dr. Della ya. Jadi kalau kita berhadapan dengan dapat genotyping 16, maka ini harus kita treatment, kita kolposkopi, kita lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kita dapatkan genotypingnya non 16-18, pap smear masih askus, masih kita penampakan porsionya masih licin, mungkin kita bisa observe sampai 1 tahun tanpa tindakan apa-apa gitu. Ada beberapa guideline yang memang ditampilkan gitu ya. Bukan gitu. Nah, Dr. Susan mungkin ada komentar juga, silakan dok. Iya, benar dok. Jadi seperti yang Dr. Fitri katakan tadi, mungkin untuk menyederhanakan pemeriksaan, kemudian sebagai cost effectiveness, karena memang tapi terkadang juga ada yang misalnya genotyping, pasiennya pengen tahu sebetulnya HPV high risk yang mana yang saya derita, walaupun dia non HPV, non 16-18. Jadi untuk sebagai informasi, misalnya 45 yang positif, apakah tahun depan diberikan, kalau sitologinya normal, misalnya HPV 51 atau 52 yang positif, tahun depan diperiksa lagi, bila HPV tipenya yang sama yang positif, walaupun sitologinya normal, tetap sudah harus kita refer untuk kolposkopi seperti itu. Jadi mungkin kepentingannya di situ sebagai informasi, gitu dok. Tapi penyederhanaannya dan cost efektifnya mungkin 16-18 dan non 16-18. Ya. Ini ada pertanyaan dari Dr. Sunyoto. Untuk pria mungkin ada indikasi untuk tes HPV dan sediaannya diambil dari mana dan caranya. Tadi udah ditanya ya. Ini bisa dijawab lagi Dr. Susan, silakan. Terima kasih. Sempat saya baca juga dok, memang ada di bahkan di Amerika luar negeri pun belum ada rekomendasi sebetulnya untuk screening HPV pada pria, tetapi kalau ada yang misalnya beresiko tinggi, misalnya punya genital warts atau apa, atau punya gaya perilaku seksual yang misalnya gay seperti itu, jadi biasanya bisa diambil dari anal swab seperti itu. Tapi memang belum lazim untuk dilakukan. Gitu. Ngilu kan ya diambil. Della yang ambil. Ini ada pertanyaan dari Dr. Winanda.
apakah tes HPV diperlukan untuk mendapat informasi terkait semua genotyping yang baik high risk dan low risk, atau hanya cukup 16-18 dan tipe high risk lainnya? Ini pertanyaannya tadi sudah dijawab ya. Tapi coba mungkin bisa diulang jawabannya, Dr. Susan. Silakan. Dapat informasi genotyping baik high risk, low risk. Perlu nggak kita dapat high risk, low risk? Jadi untuk sebaiknya memang kita harus tahu untuk high risk-nya positif atau negatif, karena kalau high risk ya pasti resiko untuk lebih besar untuk jadi kanker cervical. Low risk kan memang untuk kutil kelamin. Kalau 16 dan 18 memang harganya lebih murah untuk 16 dan 18 dan non 16-18 dibanding dengan genotyping. Jadi bila pasien memeriksakan diri untuk 16-18 itu misalnya positif 16 atau 18, bisa langsung untuk kita refer kolposkopi. Kalau misalnya high risk lainnya positif, itu ada tempatnya. Kalau misalnya sitologinya normal, masih bisa kita lakukan follow up 1 tahun lagi diperiksa lagi HPV DNA-nya seperti itu. Jadi sebetulnya dari juga apa financial dari pasien tersebut. Kalau pasiennya prefer untuk genotyping, mengetahui semua tipe HPV juga bisa. Ada juga ada juga yang sudah periksa hybrid capture yang HPV high risk positif, kemudian setelah itu diperiksa genotyping, ada juga seperti itu. Tapi memang lebih mahal lagi. Terima kasih, Dok. Baik, ini belum ada pertanyaan. Nah, sekarang kalau kita lihat, kita masih ada waktu 30 menit. Kalau kita mengingat tes HPV DNA kan relatif masih mahal ya di Indonesia ya. Sebagai tes tambahan itu pada keadaan bagaimana, Dokter Della? Maksudnya begini, mungkin screeningnya dengan IVA atau screeningnya dengan pap smear. Nah, pada keadaan bagaimana kita memerlukan suatu tes DNA HPV gitu. Kalau tadi kan kita perannya HPV sebagai primary screening. Nah, sekarang sebagai adjunct test gitu untuk HPV. Tes itu bagaimana ya? Mungkin sejawat juga pengen tahu nih. Misalnya dia kan mahal untuk periksa HPV pertama kali. Mungkin ada pap smear-nya di daerahnya lebih murah kalau misalnya yang konvensional pap smear. Nah, itu bagaimana, Dr. Della? Silakan. Ya, misalnya pada kasus pap smear yang misalnya kita lakukan pap smear, terus hasilnya abnormal ascus misalnya atau low grade seal, kemudian kita bisa lakukan pemeriksaan tes HPV DNA sebagai tambahan. Nah, jika di sini dia hasilnya negatif, maka kita dapat melakukan screening ulang 3-5 tahun. Namun jika hasilnya positif, dia kita lakukan kolposkopi. Jadi sebenarnya nilai tambahnya itu tidak merubah manajemen gitu loh, Dok. Jadi dia tetap sebenarnya intinya kita perlu lakukan kolposkopi pada pasien ini gitu, Dokter. Ya. Iya. Susan? Iya, Dok. Jadi kalau bisa juga pada pasien yang unsatisfactory sitologi ya, Dok, misalnya sitologinya tidak memuaskan, bisa kita juga anjurkan untuk pemeriksaan HPV. Bisa juga sebagai alternatif, misalnya tidak periksa sitologi, tapi kita periksa HPV juga ditambah dengan IVA, juga sebetulnya sudah cukup efektif ya meningkatkan sensitivitas dan spesifisitas. Ya, jadi sebetulnya kalau kita dapatkan pap smear yang abnormal kan secara guideline kan pap smear abnormal harus kolposkopi ya, harus kolposkopi, kalau perlu harus biopsi. Nah, jembatannya adalah HPV DNA yang mungkin relatif lebih murah dibanding tindakan kolposkopi dan biopsi kali dengan hasil patologi dan segala macam ya. Karena sering saya juga dapat pas pap smear ascus, pap smear-nya low grade, ternyata pas di DNA HPV hasilnya negatif, ya itu tadi yang kata Dr. Della. Jadi annual screening lagi kembali ya, karena mengingat angka sensitivitas pada DNA HPV itu lebih tinggi dibanding pada pap smear, apalagi dengan penampakan. Tapi yang penting adalah servicenya secara klinis normal, itu paling poin utamanya. Jadi kalau kita dapatkan pap smear yang
abnormal, serviksnya licin, nah itu tinggal kita jembatani dengan HPV DNA. Ya. Mungkin itu ya. Ini ada lagi pertanyaan. Selamat siang, izin bertanya, apakah pada kelompok high risk yang ideal dilakukan tes pap dan genotype bersamaan, atau ada tambahan pemeriksaan lain untuk screening ini? Silakan, Dokter. Siapa Susan? Ya. Pada kelompok high risk yang ideal dilakukan tes pap dan genotyping. Jadi kelompok high risk maksudnya yang punya faktor risiko tinggi kali ya. Iya. Jadi lebih baik. Ya, Jadi untuk kelompok high risk memang lebih baik bila kita lakukan misalnya pemeriksaan pap smear dengan pemeriksaan HPV seperti itu. Kalaupun misalnya pasiennya misalnya tidak ada fasilitas atau bagaimana untuk dilakukan pemeriksaan pap smear yang pemeriksaan HPV 16-18 dan non-16-18 juga bisa sebagai misalnya triase screening pertama seperti itu. Tetapi idealnya memang digabung untuk itu. Jadi sebaiknya digabung, atau kalau memang nggak ada sarana cukup dengan pap smear sih seperti yang kalian ya. Yang penting harus tetap dilakukan screening. Ya. Baik, kalau gitu mengenai HPV saya rasa sudah banyaknya, ada pertanyaan lagi. Mungkin ada dari partisipan yang ingin bertanya, silakan. Saya ada Dr. Della di sini. Nah, sekarang mengenai silakan. Ya, silakan. Ada pertanyaan di kolom chat yang belum terjawab dari Dr. Susana Suryadi. Yang mana ya? Di atasnya Dr. Dani. Sebelumnya Dr. Dani. Di kolom chat ya? Iya, Dokter. Oh, di atas ya. Oh iya, ya. Oke. Dr. Susana ya. Sore dok, izin bertanya, apakah pemeriksaan HPV saja boleh digunakan untuk screening pada postmenopause? Kalau boleh dengan interval berapa tahun, dan apakah sama dengan pap smear bila 3 kali konsekutif normal, maka boleh tidak dilakukan pap smear lagi pada postmenopause? Nah, pertanyaan menarik. Silakan Dr. Della. Ya, terima kasih dokter. Jadi pertanyaan yang menarik ya, apakah pemeriksaan HPV dapat digunakan pada screening postmenopausal? Balik lagi tergantung kebutuhan dan daya kemampuan dari pasien untuk melakukan tes tersebut, gitu ya. Jadi tidak ada pembatasan, boleh saja dilakukan jika memang pasiennya mampu melakukan pemeriksaan typing DNA, karena kan pemeriksaan HPV DNA, karena seperti kita ketahui pemeriksaan tersebut lebih mahal ya daripada kita lakukan pemeriksaan pap smear. Nah, kemudian juga apalagi dok tadi pertanyaannya apakah kalau pada menopause, postmenopause, guideline-nya bagaimana dok untuk intervalnya berapa kali, berapa tahun? Apa perlu tetap setahun sekali atau bisa pasir kan kalau 3 kali normal? Kalau 3 kali normal maka kan nggak perlu lagi diperiksa pada menopause sebetulnya, karena kan kemungkinan HPV-nya kecil infeksinya. Nah, ini pada screening HPV apa tetap sama dengan pap smear tadi gitu? Saya rasa kalau misalnya seperti yang Dokter Fitri bilang, kemungkinan HPV-nya juga sudah kecil ya gitu ya. Jadi mungkin benefitnya lebih sedikit, lebih baik kita lakukan pemeriksaan pap smear gitu dok mungkin. Iya. Dokter Ida, Dokter Susan, ada masukan? Terima kasih. Jadi kalau misalnya berdasarkan yang ASCCT ya guideline-nya, sebetulnya pada pasien postmenopause di bawah 65 tahun, screening-nya masih tetap sama bila kita lakukan misalnya HPV only sebagai primary screening dan negatif hasilnya bisa dilakukan 5 tahun lagi
seperti itu. Kalaupun misalnya ada kelainan, mengikuti guideline-nya, misalnya HPV-nya positif yang 16-18 dengan sitologi yang normal, bisa kita screening 1 tahun lagi. Tetapi bila ada lesi prakanker atau HPV 16-18 positif, walaupun tidak ada hasil pap smear yang walaupun hasil pap smear-nya normal ataupun tidak ada data pap smear 16-18 positif, tetap kita refer untuk kolposkopi seperti itu, Dok. Jadi kesimpulannya pada menopause sama mengikuti guideline ya. Iya, kalau guideline-nya seperti itu. Kalau misalnya udah 65 dengan riwayat smear normal atau HPV-nya normal, HPV juga udah nggak suka kali dengan nenek-nenek yang serviks. Jadi udah terinfeksi katanya begitu. Jadi HPV itu sukanya dengan serviks yang usia muda kan, faktor risikonya. Jadi pada usia di atas menopause mungkin juga tidak perlu lagi HPV, asal dia punya riwayat screening HPV-nya normal atau screening pap smear normal. Ya, Dok. Dok, ini ada pertanyaan lagi. Pada pasien seperti apa, Dok, yang sebenarnya kita perlu sarankan untuk periksa HPV? Apakah ada kriteria pasien tertentu? Nah, ini bagus juga nih pertanyaan. Jadi maksud periksanya pada pasien yang gimana nih? Ini mungkin untuk yang selektif ya, dengan untuk cost efektif. Silakan Dr. Della. Ya, tadi sudah disebutkan ya cost efektifnya. Juga Dr. Susan tadi telah mengatakan bahwasanya pemeriksaan HPV tersebut bisa kita lakukan jika hasil pap smear-nya tidak satisfied, tidak memuaskan. Maka bisa kita lakukan tambahan pemeriksaan HPV DNA jika pasiennya mampu. Gitu Dr. Fitri kira-kira. Jadi saran periksa HPV ya itu tadi ya. Syarat, iya. Apakah ada kriteria tertentu untuk pasiennya? Nggak ada ya? Kriteria tertentu sepertinya untuk melakukan pemeriksaan HPV DNA tidak ada ya, Dok. Kemampuan ekonominya yang lebih spesifik ya, Dok. Jadi memang Dr. Maria mungkin pertanyaannya apakah ada, tidak ada ya. Jadi bahkan di Amerika atau di luar negeri pun udah sebagai alat screening yang menggantikan pap smear. Jadi semuanya ya harus semua wanita yang sudah menikah atau melakukan aktivitas seksual screeningnya dengan HPV. Baik, ini ada lagi pertanyaan. Kalau belum ada, kita masih punya waktu 10 menit lagi, 15 menit lagi ya. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi nih, Dr. Susan. Pada saat teknik pengambilan, kan banyak nih, sekarang ada yang dengan berbasis cairan untuk mengambil HPV, ada juga yang hanya diambil HPV, ambil swabnya kemudian tanpa berbasis cairan gitu ya. Jadi yang metode terbaru tuh tinggal diambil, ditaruh aja di kotak di tempatnya. Itu bagaimana menurut dokter? Apakah ada perbedaan atau sama saja? Sebetulnya itu hanya sebagai metode ya, Dok ya. Maksudnya ada yang berbasis cairan. Kalau berbasis cairan bisa kita periksa HPV sendiri atau bahkan kalau misalnya mau untuk sekalian diambil sitologinya ya itu sekali ambil sudah dengan HPV sudah dengan sitologi. Ada juga yang dry yang memang hanya untuk pemeriksaan HPV tapi memang kalau dry kan itu tidak diambil sitologinya seperti itu. Ada juga yang metode berkembang yang pakai PET ya, Dok. Seperti itu tapi belum luasnya. Nah, kalau yang HPV collecting self-sampling bagaimana Dr. Della? Sekarang kan di Indonesia mungkin agak sulit nih orang datang untuk screeningnya. Cakupan kita kan masih sangat rendah sekali. Terakhir hanya 7% kalau nggak salah dari target WHO tadi Dr. Della 70% screening. Nah dengan self-sampling bagaimana ya Dr. Della? Ya Dr. Susan aja deh. Self-sampling itu gimana pendapat Dr. Susan? Sekarang berkembang nih self-sampling, collecting sampling. Jadi pasien kita kasih aja, suruh ngambil sendiri. Sebetulnya bisa menjadi metode alternatif ya, Dok ya. Tetapi memang harus lebih Dok, harus lebih disosialisasikan karena terkadang juga ada yang pasien agak risih ya untuk bisa
mengambil sendiri seperti itu. Tapi memang bisa juga menjadi suatu alternatif, tapi memang belum, mungkin karena sosialisasinya juga belum luas, maka mungkin juga dari clinician, dari klinisi dan juga pasien belum terlalu tahu ya tentang ini ya dok. Ya, memang kita lagi mengadakan penelitian nih beberapa dokter Tovan kalau nggak salah pembimbing. Jadi memberikan self sampling, jadi kita kasih aja pesertanya diajarin cara mengambilnya begini. Mungkin itu alternatif. Di Cina sih sudah berjalan dengan baik, di Turki di mana gitu, terutama pada wanita-wanita yang malu dilakukan pemeriksaan oleh tenaga kesehatan. Mungkin promising juga sih. Mudah-mudahan asal harganya tidak terlalu mahal mungkin ya. Ini ada pertanyaan dari Dr. Sunyoto lagi. Izin bertanya, apakah menurut para panelis saat ini sudah saatnya tes HPV dipakai sebagai cara screening kanker serviks? Kalau iya, apa alasannya? Kalau belum, apa pula alasannya? Nah, menarik. Susah. Terima kasih dok ya. Jadi kita lihat screening itu misalnya dari daerah juga ya, maksudnya kalau misalnya kita berada di kota perkotaan besar, di kota besar, misalnya tes screening HPV DNA sudah tersedia, why not? Maksudnya kenapa tidak ya kita melakukan screening dengan metode yang sensitivitas dan spesifisitasnya lebih baik, yaitu salah satunya dengan HPV DNA seperti itu. Tetapi memang Indonesia masih luas dan juga masih ada daerah-daerah yang belum bahkan untuk fasilitas laboratorium sitologi pun masih kurang seperti itu. Nah itu yang memang masih pada tempatnya kita lakukan pemeriksaan screening metode lainnya. Bahkan kalaupun HPV DNA sendiri kita kombinasikan dengan IVA itu sebetulnya sudah baik, gitu. Tapi memang sangat terbatas untuk dilakukan di daerah-daerah terpencil. Jadi metode seperti pemeriksaan IVA itu tetap kita wajib untuk lakukan untuk mendapat cakupan yang lebih luas seperti itu. Jadi intinya memang screeningnya harus, kalau di luar negeri dengan pembiayaan yang tidak bermasalah mungkin sudah dapat dipakai ya. Tapi kalau di Indonesia karena mungkin masalah biaya laboratorium dan lain sebagainya yang masih sangat tinggi, belum bisa dipakai sebagai alat screening nasional gitu ya Dokter Susan mungkin ya saat ini. Tapi kedepannya mungkin dengan makin banyaknya provider, mungkin lebih murah pemeriksaannya, mungkin bisa dipakai ya nanti ke depannya. Iya dok. Pasiennya juga terkadang kalau mereka punya pengetahuan yang baik, kemudian ada kemampuan, saya rasa pasien bisa lebih sadar diri, lebih aware untuk bisa melakukan screening dengan metode juga yang lebih baik. Ini ada pertanyaan lagi dari Dr. Ahmad Suparmono. Melihat angka cakupan screening kita yang masih rendah, kira-kira dari POGI ada langkah-langkah apa untuk mengatasi sehingga naik cakupannya? Nah, ini gimana? Ini bukan pertanyaan, bukan ke kita nih, harusnya ke PB POGI ya. Tapi nggak apa-apa, Dokter Susan kan dokter POGI juga. Silakan, dokter. Iya dok. Jadi kalau menurut saya mungkin pencatatan screening itu yang apakah memang benar kita masih kurang atau bagaimana tercatatnya itu. Sepertinya misalnya yang dilakukan di puskesmas atau mungkin di daerah, apakah benar tercatat screeningnya misalnya lewat IVA berseberapa persen, kemudian seberapa persen juga yang melakukan screening lewat pap smear, seberapa persen yang melakukan screening lewat HPV DNA, baru bisa kita menarik kesimpulan. Misalnya apakah misalnya sudah cukup cakupan screening kita atau bagaimana dok? Itu misalnya di daerah masing-masing. Bisa jadi mungkin angka screening di daerah A lebih tinggi dibanding yang daerah lain. Dari situ bahwa kita mungkin bisa mengambil jalan untuk apa yang menjadi kendala screening di daerah tersebut. Apakah misalnya bidan atau perawat terlatih untuk melakukan IVA masih kurang, atau mungkin kesadaran dari masyarakat tersebut yang kurang. Memang agak sulit juga sekarang karena memang di pandemi terkadang pasien juga takut untuk ke fasilitas kesehatan. Nah itu yang menjadi kendala dalam mungkin 2 tahun terakhir dok. Itu menurut pendapat saya dokter. Ya ini terima kasih Dokter Susan.
Justru saya ingin menjawab nih Dr. Ahmad Suparmono. Memang cakupan kita ini, menurut saya ya, pandangan saya, dan itu ada banyak diskusi juga, memang cakupan kita tuh masih rendah sekali, masih 7%, ada beberapa daerah masih 0,8%, ada yang 5% kepada daerah. Itu di Jakarta. Jakarta saja hanya sekitar 8,3%. Jadi memang kalau melihat angka kejadian kanker serviks sih sepertinya kita nggak akan tercapai dengan melakukan screening untuk menurunkan kanker serviks. Jalan terbaiknya dari POGI itu sudah mulai ada langkah-langkahnya adalah memberikan vaksinasi. Karena kalau kita berusaha hanya untuk melakukan screening, kita dapat pencegahan sekunder, itu mustahil kita turun. Karena kita udah bergerak hampir 20 tahun lebih, nggak turun-turun kanker serviks. Karena screeningnya memang rendah sekali. Jadi paling bagus saat ini diprediksi pada tahun 2000 berapa tuh saya di Singapura itu sekitar 2008 kalau nggak salah, itu kalau kita langsung berikan vaksinasi pada anak usia sekolah, semua hampir 50% aja atau 70% anak usia sekolah itu akan menurunkan angka kejadian kanker serviks pada tahun 2050 itu mungkin menurun drastis. Jadi sekitar berapa tahun? Sekitar 40 tahun ya, membutuhkan waktu 40. Tapi kalau untuk kita berusaha untuk program screening pencegahan sekunder, ya mustahil sih kita, karena memang bukan mustahil, maksudnya dengan kondisi seperti ini screeningnya pasti masih sangat rendah. Jadi paling bagus adalah kita lakukan vaksinasi seperti COVID ini kan, kita berikan surat-surat itu ya akan berhasil. Sama seperti vaksinasi kanker serviks kalau kita lakukan pada usia sekolah anak usia, pernah tahun 2011 di Jakarta diberikan gratis usia anak kelas 5, kelas 6 itu, tapi setelah itu tidak berjalan lagi. Sebetulnya kalau vaksinasi ini berjalan, insya Allah sih Prof. Andri itu 2024 akan ada program vaksinasi nasional untuk kanker serviks. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Jadi itu Dokter Pogi akan melaksanakan seperti itu mudah-mudahan. Dok, bisa usul nggak, Dok? Iya, Dok, silakan. Terkait vaksinasi, mungkin juga bisa dipertimbangkan bila misalnya sudah pada perempuan, vaksinasi juga pada anak sekolah yang laki-laki juga ya, Dok, ya? Oh iya. Harapannya bila sudah cakupan juga dengan boys juga dengan laki-laki, ya semoga HPV bisa tereliminasi. Boys memang terus sih, tapi sampai saat ini sih kita ya targetnya di wanita dulu kali ya. Di Australia sih sudah mulai diberikan pada laki-laki gitu ya. Dok, ini ada pertanyaan, mungkin waktu kita sudah mau habis. Mohon bertanya, apakah pap smear dapat untuk diagnosis kanker serviks? Nah, ini menarik. Bisa dijawab, Dok. Pap smear dapat untuk mendiagnostik nggak? Saya, Dok. Oke, ya, jadi atau Dok, saya apa Dokter Dela? Ingat. Dokter Dela mana ya? Ada ya? Ini udah tadi Dokter Dela baru keluar, Dok. Dokter Dela juga. Aduh, tadi. Dokter Dela, saya kira tadi hilang. Enggak, Dok. Sinyalnya. Jadi balik lagi ke prinsip pemeriksaan pap smear itu, bahwasanya pemeriksaan pap smear ini kan untuk pemeriksaan lesi prakanker ya, bukan untuk kanker serviksnya. Jadi jika dia sudah menjadi kanker serviks, maka kita tidak lakukan lagi pap smear, tapi kita lakukan biopsi kalau memang dia sudah terlihat ada massa di serviks. Gitu mungkin Dokter Fitri. Ya. Jadi balik ke prinsipnya. Mungkin prinsipnya pap smear itu sebagai alat screening ya, jadi bukan sebagai alat. Ya, maksudnya alat screening bukan sebagai bisa dipakai diagnosis. Sebagai dasar untuk melakukan suatu tindakan gitu ya. Itu yang paling penting. Ya. Jadi misalnya pap smear-nya lesi prakanker high grade langsung di histrektomi itu nggak boleh ya, karena memang pap smear itu bukan sebagai alat diagnostik. Kan kita menentukan diagnostik kemudian melakukan terapi. Jadi sebagai dasar terapi dari pap smear itu nggak boleh. Jadi harus dilakukan biopsi gitu ya. Kan begitu ya. Oke. Ini ada pertanyaan nih, untuk vaksinasi anak SD, program ini masih banyak di daerah yang belum melaksanakan. Ya memang ya betul. Memang belum ada programnya saya rasa ya, vaksinasi anak SD. Jadi program nasional baru kalau nggak salah tahun 2024 ya. Ini ada pendapat dari Dr. Taufan juga mungkin bisa dibaca di kolom chat. Baik, sampai jam berapa ya Dr. Khairunisa kita?
Ada 5 menit, dokter, mungkin kalau disimpulkan bisa. Ya, baik. Ini dari Dr. Tovan nih masukan bahwa data cakupan tertinggi kita 8,2% adalah 8,2%, dan di Bangka Belitung tertinggi di Bangka Belitung 37%. Wah, hebat, Bangka Belitung ini daerahnya Ahok nih. Terendah di Papua 0,59%, DKI 15,75%. Untuk tahun 2021 turun jadi kisaran 6%. Jadi memang sangat rendah sekali ya. Target dari WHO adalah 70% ya, Dokter Dela ya. Jadi Ya, Dok. apalagi vaksinasinya 90%, cakupan screeningnya 70%, kemudian untuk terapi adekuat berapa persen, Dokter Dela? 90%, dokter. Untuk 90%. yang 90. terapi, dilakukan terapi. 90, 70, 90, Dok. Iya. Oke, jadi saya rasa masih ada waktu. Ada lagi pertanyaan? Mungkin ini ada lagi satu lagi. Siapa yang nanya? Oh, dari dokter Tovan. Baik, saya rasa udah cukup dalam diskusi tentang HPV DNA. Jadi peran HPV DNA pada screening kanker serviks. Jadi poinnya adalah bahwa mungkin pada masa datang screening dapat dilakukan dengan tes HPV DNA menggantikan pap smear dan IVA ya. Karena beberapa negara berkembang, negara maju sudah melakukan alat screening ini dengan tes HPV DNA. Tapi mengingat pembiayaan, budgeting, dan program pembiayaan nasional, mungkin belum waktunya kita melakukan suatu peran tes HPV DNA sebagai alat screening ya. Sampai saat ini sih untuk alat screening pencegahan sekunder masih di IVA ya, masih menempati porsi yang masih eligible untuk negara kita karena negara itu lebih murah dan bisa dilakukan oleh siapa saja ya. Tapi itu pun angka cakupannya masih sangat rendah. Apalagi kalau kita mentargetkan pemeriksaan screening dengan HPV DNA, tentu biayanya masih sangat mahal dan masih private sector saya rasa. Kemudian yang kedua adalah HPV, pemeriksaan HPV DNA yang banyak beredar. Ada beberapa yang positif negatif, ada juga yang genotyping langsung atau membagi menjadi 4 kelas, yaitu 16, 18, non-16, 18, dan negatif. Ya. Saat ini berkembang berbagai macam teknik pemeriksaan HPV DNA. Ya. Oke, saya rasa itu ada tambahan, Dokter Dela, Dokter Susan, silakan kata terakhir untuk disampaikan. Artinya udah. Dokter Susan mungkin ada ingin final message yang diberikan kepada Ya, kita sebagai klinisi harus Dok, maksudnya harus tidak lelah, tidak capek dan bosan-bosannya untuk mengedukasi orang-orang sekeliling kita, pasien kita untuk melakukan pencegahan primer dengan vaksinasi juga dengan screening seperti itu. Jadi jangan capek-capek. Terima kasih, Dokter. Ya, kalau capek istirahat ya, jangan capek-capek. Iya. Dokter Dela ada? Nggak ada, cukup? Baik, saya rasa demikian para peserta sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga diskusi kita bermanfaat dan juga menjadi bagian untuk menurunkan angka kejadian kanker serviks di Indonesia. Paling tidak men-CR kita, membantu untuk tolong disampaikan juga ke rekan sejawat yang lain. Demikian saya moderator saya pada ASCOGI seri ke-18 mengenai peran tes HPV DNA pada screening kanker serviks. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Cut Adelia dan Dr. Susan Patricia Mongan atas diskusi yang menarik pada sore hari. Kembali saya serahkan ke Dr. Hairunisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, demikian diskusi kita terkait peran tes HPV dalam screening kanker serviks. Ya, walaupun memang belum menjadi primer screening di Indonesia, penambahan tes HPV ini mungkin akan meningkatkan sensitivitas dari screening.
Terima kasih kami ucapkan kepada para narasumber kita, Dr. Adela, Dr. Susan, dan Dr. Fitriadi, tentunya juga Dr. Bahmana dan Dr. Tovan. Tampaknya memang waktu yang mengharuskan kita menuntaskan diskusi kita sore ini. Semoga materi ASHOGI sore ini membawa banyak manfaat dan pencerahan. Tentunya jangan lupa untuk kembali mengikuti ASHOGI seri ke-19 dengan tema Targeted Terapi pada Kanker Ovarium pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Baik, terima kasih atas perhatian dan atensi semua peserta ASHOGI. Mohon maaf bila terdapat hal yang kurang berkenan selama acara. Sampai jumpa di ASHOGI seri ke-19. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Adela, Dr. Susan. Terima kasih Dr. Fitri. Dr. Tovan. Terima kasih Dr. Fitri. Terima kasih Dr. Dela, Dr. Tovan, Dr. Brahmana. Selamat berbuka puasa nanti. Ya, insya Allah ngabuburitnya pakai ASHOGI ya. Terima kasih semua ya, saya live ya. Makasih ya dok. Praktek. Terima kasih Dr. Fitri, udah mau Makasih, cepet-cepet Dok. buka ya. Dr. Fitri mau kemana sih? Bro, saya nggak praktek kali ini, tutup khusus buat. Tutup warung ya. Oke, assalamualaikum. Oke dok. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Dok. wabarakatuh. Bikin live ya dok. Terima Masih kasih ada banyak Rosh nih, dok. Dr. Fitri masih ada Rosh ini. Oh ada Rosh. Masih ada Rosh. Oh, masih ada Rosh. 1 minute left. Oke. Udah foto belum? Foto udah ya? Boleh foto-foto ya. 1, 2, 3. Oke.